Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Edelbertus Toimeo, SPD dari SDK Wolowio, Kabupaten Ngada. Di sini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual filosofi Ki Hajar Dewantara tentang nilai-nilai luhur kearifan lokal budaya Bejawa di SDK Wolowio. Saya merupakan CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Ngada. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah sebuah usaha kebudayaan yang menuntun jiwa dan raga seseorang dalam pribadinya sehingga bisa membawa kemajuan baik secara lahir dan batin. Dalam konteks sosial budaya di daerah, khususnya di daerah Bejawa, di sekitar lokasi sekolah saya, sosial budaya sebenarnya terkandung nilai-nilai pendidikan yang diteraskan dalam diri peserta didik sehingga dapat berguna di tengah masyarakat. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, di mana pendidikan memberi tuntunan hidup dalam kodrat anak. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu sehingga berfaedah untuk kecakapan hidup anak baik lahir maupun batin. Sehingga pendidikan dan pengajaran digabungkan merupakan suatu usaha, persiapan, persediaan untuk segala kepentingan hidup dalam berbudaya dengan arti yang luas. Bukankah orang yang berpendidikan, orang yang beradab adalah mereka yang berbudaya? Itulah yang saya terapkan di sekolah saya. Anak-anak yang beradab adalah mereka yang berbudaya. Ada beberapa kegiatan yang sering kami lakukan di sekolah untuk anak yang beradab dan mereka yang berbudaya. Sering kami bawakan mereka dalam nilai-nilai luhur kearifan lokal yang ada di sekolah kami. Kearifan lokal yang sering diterapkan oleh bapak dan ibu guru, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran, itu rasa persaudaraan. Rasa persaudaraan dalam arti bahwa semua yang berada di warga sekolah harus saling menghormati satu sama lain. Yang sekarang kita kenal dengan istilah bullying itu harus dihilangkan. Sehingga kearifan lokal yang kami tanam di sini adalah kita muji poda gara kologe tua doa ne zua maemoe kobat dao kau ne ejao. Ini merupakan pesan moral dari para leluhur. Kita muji poda gara kologe tua. Tua adalah sejenis pohon yang di Bejawa atau di Ngada pada umumnya untuk menghasilkan nira atau tuak, yang mana pucuknya selalu satu arah tumbuh. Sedangkan Lao ke bahasa Indonesia merupakan ubi jalar yang cabangnya banyak-banyak. Sehingga kalau kita hidup seperti ubi jalar berarti satu pemikiran tidak akan sama dan tidak akan menemui titik temu. Sehingga itu yang kami ajarkan di sekolah. Sehingga pada gambar yang ada, ini merupakan kerjasama kolaborasi antara orang tua siswa kelas 6, komite, dan siswa untuk mengerjakan rapat jalan masuk sekolah. Kearifan lokal yang kedua yang sering kami terapkan adalah budaya gotong royong. Dalam bahasa kearifan lokal, su'upapa suru, sa'apapa laka. Budaya gotong royong sudah ditanamkan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara
sejak zaman penjajahan sampai dengan sekarang. Salah satu contoh yang kami terapkan di sekolah adalah membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan kebun sekolah di dalam kebersamaan. Sehingga kearifan lokal su'upa pesuru sa'apa pelaka harus ditanamkan betul di dalam jiwa peserta didik. Kearifan lokal yang berikut adalah kejujuran. Kejujuran dalam kearifan lokal, gongata, gongata, go kita. Dalam arti kalau orang punya, kita punya. Itu yang sering kita tanamkan dalam diri peserta didik. Kearifan lokal yang berikut adalah hidup hemat. Toka sehalu, resi sehalu. Halu berarti ruas, antara bambu berarti 2 ruas. Makanan yang kita simpan dalam bambu tersebut, apabila kita mengambil untuk menggunakannya, kita harus bisa menyimpan dalam satu ruas, sehingga kearifan lokal ditanamkan oleh para leluhur bahwa toka sehalu resi sehalu ini untuk mengajarkan kepada peserta didik adalah hidup hemat. Filosofi yang perlu diajarkan dari kearifan lokal, toka sehalu, resi sehalu, kongata, kita muzi, karakulo getua, dohane zua, karaku kobatau kaune jauh. Menurut pemikiran Gajah Dewantara, bermuara adalah budi pekerti. Di mana anak-anak kita ajarkan bahwa budi pekerti itu merupakan gabungan antara pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan yang pada akhirnya membentuk sebuah tenaga. Dengan adanya tenaga, pikiran akan berjalan dengan baik. Dalam konteks sosial dan budaya, tersirat bahwa kebudayaan itu sendiri merupakan hasil dari sebuah pemikiran atau daya cipta. Pemikiran daya cipta untuk kearifan lokal bahwa sudah diwariskan oleh para leluhur. Kemudian, sebagai pendidik, peserta didik, kita merefleksikan secara mendalam sehingga pada akhirnya menjadi jiwa atau spirit tertentu bagi seluruh masyarakat, lebih khusus di lingkungan sekolah. Dari pemikiran inilah para siswa atau peserta didik diajak untuk melihat sebuah budaya secara lebih mendalam agar dalam dirinya timbul rasa kecintaan tentang kebudayaan. Menyangkut kearifan lokal. Di dalam kearifan lokal, nilai-nilai luhur yang ditanamkan juga ditanamkan syair-syair. Syair-syair yang sering kami ajarkan di sekolah itu syair-syair yang menyangkut dengan kehidupan untuk saling menghormati satu sama lain. Karena setiap anak mempunyai tabiat dan watak yang berbeda sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Di dalam mendidik setiap peserta didik, syair-syair yang diajarkan di sekolah untuk kearifan lokal adalah Siliana bunga, menuka peragua sebulu bulazua. Sili sebagai peletak budaya pertama, di mana selama 1 tahun ini maka perlu kita syukuri. Sehingga diadakan dengan upacara adat terbah. Teru ne'tena, tepera koposea, Teru, dan Tena adalah nama orang yang sudah mengajarkan hidup berbudaya. Di dalam syair-syair ini,
Yang saya angkat adalah tentang budaya rebah. Dalam rebah, dalam rebah kita tidak hanya makan dan minum, tetapi juga kita melaksanakan tarian seperti yang dilakukan oleh anak-anak ini. Setiap tahun sekali, di lingkungan sekolah, anak dalam satu kampung akan melaksanakan upacara rebah. Sehingga dalam kegiatan EKK kami selalu mengajarkan ini. Di dalam tarian rebah seperti ini, mereka selalu memberikan sayur-sayur dan selalu membalas pantun yang bermakna untuk kehidupan, perilaku, dan budi pekerti mereka yang setelah diajarkan oleh orang leluhur. Dari tarian ini kita dilatih bagaimana ternyata ada refleksi sejarah yang dituangkan dalam sayur. Perasaan kita diasah dan pekerti kita dituangkan dalam bentuk gerakan. Mana gerakan itu namanya tarian rebah. Artinya budi pekerti kita benar diasah sebaik mungkin bersama di gerakan atau tenaga yang kita lakukan. Kita mengerti arti kebersamaan dan keakraban yang mendalam dari sebuah tarian. Inilah disebut dengan pantun saling membantu. Ini mengajarkan tentang bagaimana hidup saling menghormati satu sama lain. Sekian dan terima kasih.